Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa setanah air, dimanapun Anda ada dan berada. Berjumpa kembali dengan saya Abu Fikri dalam maka kebaikan dan kebenaran untuk mempermudah langkah-langkah kita menuju jalan selamat, yaitu Allah dan Rasulnya. Saudaraku, hari ini adalah tanggal 19 Februari 2026. Tepat betul dengan hari momentum di mana seorang Arnedi Saharja bin Syamshir atau Abu Fikri dilahirkan oleh Allah melalui ayah bunda di Tapian Danau Maninjau, Sumatera Barat, yaitu hari Jumat tanggal 19 Februari 1965. Bersama dengan itu juga banyak sudah penonton video-video kita tentang kajian tahun 2026. Sebuah penemuan baru, pencapaian baru. Dan mereka minta diulang kembali penyampaian itu sebagai kajian per hari di bulan Ramadan dalam bahasa yang sederhana. Baik, saudaraku, kita mulai saja. Ya. Tapi sebelum itu saya informasikan ini sudah pukul 9 pagi ya. Karena lampu listrik padam, ya mau tak mau ya hitam-hitam sedikit lah. Kabur-kabur sedikit, yang penting ada suaranya terdengar di HP ataupun di alat teknologi kita direkam. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, di dalam kehidupan kita beragama ini tidak bisa kita hanya terima-terima saja, turut-turut saja, amal-amal saja. Tidak bisa, saudaraku. Dia wajib ditampung, difikirkan, dipertimbangkan, dan digali, dicari. Sehingga di luar kehendak dan kemauan saya pribadi, pada tahun 2026 ini Allah dan Rasul menggiring saya kepada suatu kejadian yang amat besar, di mana kebesaran itu, kebesaran itu adalah seketika Allah bercerita melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad tentang bahwa Allah waktu itu di aras, dia ingin menyatakan dirinya. Maka mau tak mau, Allah yang tidak berbentuk, tidak berupa, tidak bersuara, tidak berkata, dan tidak sama dengan segala sesuatunya, dia harus menyatakan dirinya pada sifatnya, yaitu hamdu atau puji. Seketika Allah sudah menyatu bersama sifatnya dengan sifatnya serta sifatnya. Allah tidak lagi bernama Allah, tetapi Alhamdu atau Ahmad. Sebatas ini, para malaikat dan bangsa-bangsa jin serta bangsa-bangsa gaib yang lainnya itu hanya bisa menangkap keberadaan Allah itu dari suara, kata, tapi dalam bentuk rasa.
Mereka menangkap itu dalam bentuk rasa, ada di batin mereka masing-masing. Nah, tetapi Allah ingin tidak hanya sekedar Rob atau Ahmad atau Alhamdu. Beliau ingin nyata, ingin tampak dengan mata kepala, terdengar dengan telinga kepala, dapat dipegang dengan tubuh fisik raga kita. Maka Allah yang sudah menjadi Rabb tadi, Dia ingin menjadikan lembaga atau tubuh badan jasad yang nantinya Allah atau Alhamdu dia akan nyata pada lembaga, pada tubuh badan jasad, sehingga bukan hanya bangsa malaikat, bukan hanya bangsa jin dan bangsa gaib lainnya, manusia sekelas kita itu bisa melihat beliau, mendengar suara beliau, berhadapan dengan beliau, bahkan menyentuh beliau kalau itu mungkin. Tapi tidak mungkin karena masa kenabian sudah selesai. Nah, disinilah nanti saudaraku akan muncul satu sosok. Sosok pertama dan utama. Sosok sentral yang dilupakan oleh kita semua. Yang kita abaikan keberadaannya. Bahkan dia tertuduh sebagai pelaku kekeliruan, pelaku kesalahan, bahkan pelaku dosa. Akhirnya dia terusir, dia terhina, dia tersiksa karena dosa-dosanya. Tetapi siapa yang bisa membelanya? Siapa yang mampu menjelaskan keberadaan dan kesuciannya? Kecuali Allah dan Rasul-Nya. Dan orang-orang yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul itu sendiri. Nah, inilah cerita kita di bulan Ramadan ini. Ramadan pertama. Di tahun 2026, saudaraku. Kebenaran di saat saya menyampaikan ini bersifat umum di usia saya 61 tahun. Di momentum saya berulang tahun, yaitu tanggal 19 Februari 2026, yaitu saat video ini dibuat. Mohon doanya saudaraku, mohon kesabarannya, ketabahannya, keikhlasannya mendengarkan kisah-kisah yang akan saya sampaikan ini. Nah, baik, kita mulai. Kita mulai dari surat Shad, surat nomor 38. Ayat 65. Ayat tahun kelahiran saya. Memang 1965. Kita ambil akhirnya saja 65. Oke. Nah. Kul inama ana munziru. Wa ma min ilahi illallahu wahidu kohari. Kata Allah dan Rasul via Jibril, Muhammad, sampaikan kepada
umatmu, kaummu, sukumu, bahwasanya kamu itu hanya seorang rasul atau seorang nabi. Tugasnya hanya mengingatkan. Mengingatkan, saudaraku. Tugasnya mengingatkan. Artinya beliau tidak punya pertanggungjawaban terhadap mereka mau terima atau tidak. Mau mengamalkan atau tidak. Ini Jibril berkata kepada Nabi Muhammad bin Abdullah, orang Arab itu loh. Oke. Nah, peringatan yang dimaksud di sini pertama kali adalah mengenai masalah Allah sebelum dia menjadi Rob sebelum dia nyata pada basyara atau wujud yang bisa dilihat, didengar, dihadapi, bahkan bisa dipegang-pegang. Nah, ini cerita itu, saudaraku. Nah, jadi wa ma min ilahi ilallahu wahidu qahar. Bahwa tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada nama, tidak ada perbuatan atau if'al atau materi. Yang pasti Allah lah dianya. Allah. Dia itu esa. Satu meliputi yang empat, yaitu zat, sifat, nama, perbuatan atau materi tadi. Dia itu kohar, perkasa. Nah, waktu itu saudara, posisi beliau bernama Allah itu di aras. Di aras. Ini pelan-pelan saya menyampaikan, saudaraku. Oke. Nah. Kemudian masuk kepada ayat 66. Jadi Allah yang di aras tadi diceritakan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad, dia sudah berubah menjadi Rob. Rob. Apa itu Rob? Rob itu adalah gabungan Allah dengan sifatnya, yaitu hamdu atau puji. Makanya kita dengarkan kalimah alhamdu atau Ahmad, artinya terpuji. Kenapa hamdu atau puji bernama terpuji? Karena sudah dimasuki alif lam atau Allah. Karena sudah dimasuki oleh alif atau Allah. Maka hamdu tadi menjadi alhamdu atau Ahmad, yang artinya terpuji. Nah, di momen ini beliau tidak lagi disebut Allah, saudaraku. Dan tidak pula tempat tetapnya itu adalah aras. Melainkan dia disebut dengan Rabb, tetap tebaknya, tetap keadaannya di Sidratul Muntaha. Gitu. Nah, di ayat 66 ini dijelaskan bahwa Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma azizul ghafur. Jelas, saudaraku. Data ini valid. Bukan cerita-cerita, bukan omon-omon, bukan dongeng. Tidak ada senandung-senandung di sini. Real adanya. Apa terjemahannya, Pak Abu? Rob
Rabbus samawati wal ard. Rob, pencipta, pendidik, pembina, pengasuh, pelatih, pengayom, yang melindungi, yang menyayangi, yang mengarahkan langit dan bumi, wama bainahuma, dan apa yang ada di antara kedua-duanya. Dan dia adalah Azizul Ghafur. Dia adalah Raja, pengampun dan pemaaf. Kalau sewaktu dia bernama Allah, kalimat akhirnya adalah Wahidul Qahar, Esa dan Perkasa. Waktu dia Allah, Esa dan Perkasa. Nah, sewaktu dia Rob, Azizul Ghafur atau Azizul Ghafar, Raja dan memaafkan. Memaafkan siapa? Ciptaannya, didikannya, binaannya, arahannya, yaitu adalah makhluk-makhluknya. Oke. Nah, setelah dia Allah menjelma menjadi Rob, sebatas ini mungkin saudaraku akan membantah. Itu kan narasinya Pak Abu. Ungkapan katanya Pak Abu. Ingat loh, ini akan saya tayangkan di Facebook. Tidak hanya di YouTube. Kalau di YouTube sudah ada, tapi sedikit penontonnya. Tidak banyak yang tahu. Tapi ini lebih banyak lagi, termasuk yang tahu akan lebih banyak lagi. Nah, jadi dari Allah menjadi Rob itu yang menyangkal, kalau sudah masuk pada penciptaan, itu bukan Pak Abu. Kalau sudah penciptaan, dia tidak Allah lagi, saudaraku. Tapi sudah Rob. Artinya Alhamdu atau Ahmad. Ini yang mengatakan ini bukan Pak Abu, melainkan Jibril alaihi salam. Nah, saudaraku lihat pada surat Al-Ankabut ayat 63, itu real dan terang kalimatnya. Apa bunyinya? Walain sa'altahum man anzala minas sama'i ma'an fa ahya'ul ardu mim ba'di mautiha la yaquluna Allah. Apa kata Jibril? Muhammad, kalau kau tanyakan kepada tokoh-tokoh agama Yahudi, Nasrani, Majusi, termasuk kaum dan umat-umatmu, siapakah yang menurunkan air dari langit, menimpa bumi yang sudah mati, kemudian dia hidup dan menghidupkan? Pasti mereka mengatakan Allah. Pasti, hai Muhammad, pasti. Tetapi secara implisit, terselubung, Jibril membantah. Seakan-akan beliau berkata, bukan Allah, tetapi Alhamdulillahi. Segala puji bagi Allah. Dia terpuji, dia bagian daripada Allah. Itu adalah Rabb, saudaraku. Nah, lihat kalimat berikutnya. Qulil hamdulillahi bal aksarahum la yaqilun. Katakan hai Muhammad, sampaikan Muhammad, informasikan Muhammad, ceritakan hai Muhammad, yang menurunkan air dari langit, yang menimpa bumi, kemudian bumi itu hidup dan menghidupkan. Itu bukan Allah, tetapi Alhamdulillahi balhum atau bal aksarahum la yaqilun.
Tapi kebanyakan mereka tidak menggunakan akal fikirnya untuk menangkap, memahami, mempelajari, dan mendalami kajian ini. Karena mereka merasa tidak penting dan tidak perlu. Sampaikan, hai Muhammad. Artinya Jibril menyangkal. Nah, kemudian pada surat Luqman 25, surat Luqman ayat 25, kita temukan lagi bahasa yang hampir sama. Apa bunyinya? Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Muhammad, jika kamu tanyakan kepada mereka ahli kitab, Yahudi, Nasrani, Majusi, bahkan kaum dan umatmu hingga hari ini, siapakah yang menjadikan langit dan bumi? Pasti mereka mengatakan Allah. La yaqulunallah, pasti mereka mengatakan Allah, hai Muhammad. Qulil hamdulillahi bal aksarhum la ya'lamun. Katakan, hai Muhammad, bukan Allah, tetapi alhamdulillahi. Alhamdulillah itu bagi Allah. Dia itu terpuji. Dia itu menjadikan langit dan bumi. Tapi kebanyakan mereka tidak tahu, wahai Muhammad. Tidak paham, wahai Muhammad. Karena mereka tidak menggunakan akal fikirnya untuk memahami, mempelajari, dan mendalami. Itu. Nah, jadi posisi Allah menjelma menjadi Rob itu tidak sama, saudaraku. Ya Allah dalam kondisi keesaannya, meliputi yang 4, zat, sifat, nama, dan perbuatan. Tapi seketika dia bernama Rob, Allah sudah bersama dengan sifatnya hamdu. Makanya Allah tidak lagi Allah, tapi Alhamdu atau Ahmad. Nah, oleh karena selama ini bangsa malaikat, bangsa jin, dan bangsa gaib yang lainnya hanya bisa mendengarkan suara kata Rabb, maka Rabb tadi ingin dia dikenal, ingin nyata dalam pandangan mata, terdengar dengan pendengaran telinga, bisa dihadapi dan bisa disentuh. Makanya Rob tadi menjadikan Basyara, lembaga tubuh badan jasad. Artinya Allah tidak nyata, melainkan nyata pada Rob. Rob tidak nyata, melainkan nyata pada Basyara atau tubuh badan jasad atau lembaga, saudaraku. Jangankan kita manusia biasa, para nabi pun termasuk Nabi Muhammad terkesan menolak cerita ini kalau didengar sepintas. Tetapi kalau didalami, diselami, ditelusuri dengan ikhlas, lain lagi persoalannya. Akan bertemu sesuatu yang tidak pernah biasa, sesuatu yang terlupakan selama ini. Tokoh pertama dan utama, tokoh sumber asal muasal daripada manusia, dia datang daripada beliau, akan kembali kepada beliau di dalam surga. Itu terlupakan, saudaraku, karena kita tidak mau berpikir dan merenung kisah-kisah yang Allah Rasul ceritakan kepada Nabi Muhammad via Jibril. Nah, baik, kita lihat ayat berikutnya. Itu ayat 67. Kul huwa naba'ul azim. Muhammad,
cerita yang disampaikan Abu Fikri ini, katakan begitu ya, ini berita yang amat besar. Padahal cerita ini kan saya dapat daripada beliau, Nabi Muhammad bin Abdullah tadi, yang tertulis ia pada surat Shad. Nabi Muhammad dapat dari Jibril, Jibril dapat dari Allah dan Rasul. Kan begitu ceritanya. Tapi kita istilahkan biar mudah kita memahami. Nah, sesungguhnya apa yang disampaikan oleh Abu Fikri itu adalah cerita yang sangat besar, Muhammad. Kejadian yang sangat besar, wahai Muhammad. Sampaikan kepada mereka yang berpikir dengan akalnya. Nah, pada ayat 68 itu ditekankan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Saking sulit diterima oleh akal. Sebenarnya bukan akal itu sulit menerima, karena akal itu jarang diasah. Jarang dipertajam, akhirnya dia tumpul. Akal yang tumpul akan melahirkan fikir yang tumpul. Otomatis amaliyah yang tumpul. Maka dia menerima apa saja cerita orang itu dia ceritakan. Apa saja kata orang itu yang dia katakan. Apa saja paham orang itu yang dia pahami. Tanpa dia berpikir dengan akal fikir yang Allah anugerahkan kepadanya. Padahal Allah menuntut. Dia mulai pada min qablu hudal linnasi wa anzalal furqan. Sebelum aku turunkan petunjuk bagi manusia berupa Taurat, Zabur, Injil, dan Quran. Terlebih dahulu aku turunkan kepada manusia itu Furqan. Sesuatu yang bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Hak dan batil. Halal dan haram. Dan patut dengan yang tidak patut. Itulah dia akal. Sayang 1000 kali sayang mereka tidak gunakan akal itu. Makanya aku tagih, kata Allah. Afala ta'qilun. Kamu itu berakal apa enggak? Afala tafakarun. Kamu itu berpikir apa enggak? Afala tubsirun. Kamu itu melihat apa tidak? Afala tasma'un. Kamu itu mendengar apa tidak? Aku tuntut terus kepada mereka itu. Selama tulisan itu ada pada kitab Quran, aku tuntut terus. Tetapi mereka tidak juga menggunakan akal fikirnya. Bahkan sudah ku ancam dia dengan sebuah kalimah yang ada pada kitab Quran. Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jin wal ins walhum qulubu la yafqahuna biha walhum ayunu la yubsiruna biha walhum azunu la yasma'una biha ulaika kal an'am balhum adol wa ulaika humul ghafilun. Sungguh, kata Allah melalui Rasul via Jibril kepada Nabi Muhammad, akan kupenuhkan neraka jahanam ini dengan jin dan manusia. Apa salahnya ya Allah? Apa salahnya ya Rasulullah? Apa salahnya wahai Jibril, kata Nabi Muhammad. Kata Jibril, mereka punya hati, tidak mau berpikir dengan hatinya. Mereka punya penglihatan, tidak mau mempelajari dengan penglihatannya. Mereka punya pendengaran, tidak mau memahami dengan pendengarannya. Mereka itu, kata Allah dan Rasul via Jibril, binatang. Bahkan lebih parah. Ya, kalau sama dengan binatang itu kan binatang. Bahkan lebih parah. Kenapa? Karena mereka lalai. Sudah ada ruang dan waktu. Dunia dan kehidupan. Sudah ada akal fikir, tidak mau belajar. Tidak mau memahami, tidak mau menggali, menerima apa saja daripada orang. Apa kata orang itu kata dia. Apa info dari orang itu info dia. Apa amalan dibuat orang itu amalan dia. Nanti mereka akan merasakan efek kebodohannya itu. Karena mereka sudah kuberi akal fikir untuk memahami segala sesuatu, termasuk masalah agama ini, saudaraku.
Di sini tidak cerita kita benci sama orang, iri dengki hasut fitnah, kita menzolimi orang, belum masuk itu. Ini masih cerita tidak mau belajar, tidak mau memahami, tidak mau menggunakan akal fikir, saudaraku. Sudah neraka jahanam tempat kita. Gitu. Nah, itulah sebabnya kenapa antum anhu mu'ridun. Apa terjemahannya? Kamu berpaling darinya. Seketika Nabi Muhammad menyampaikan, Abu Fikri menyampaikan, Anda akan berpaling darinya. Karena ini adalah berita besar, di mana Allah itu tidak nyata, melainkan dia nyata menjadi Rabb, yaitu Alhamdu atau Ahmad. Alhamdu atau Ahmad tidak nyata, melainkan nyata dia pada Basyara, lembaga wujud serta. Bahkan yang mengejutkan, Basyara itu dijadikan dari tanah, saudaraku. Lembaga itu, tubuh jasad itu dibuat dari tanah, wahai saudaraku. Nah, saya ini tidak omon-omon, tidak membuat-buat, tidak dengar-dengar dari orang. Ini ayatnya. Ini keterangannya pada kitab Quran ada. Surat Shad, surat nomor 38. Oke, kita buktikan. Nah, sebelum kita buktikan, Nabi Muhammad sempat mengatakan, sewaktu processing, malaikat berdialog dengan Allah. Di situ ada bangsa jin tentang pembuatan lembaga ini, ya, tubuh dan jasad ini yang nanti Allah dan Hamdu akan nyata padanya. Itu terjadi keributan, kericuhan, pertengkaran, saudaraku, antara Allah dan malaikat, antara malaikat dengan Allah. Nah, dalam hal ini Nabi Muhammad di dalamnya adalah Rasul yang selama ini kita artikan beliau dijadikan 8.000 tahun sebelum Adam. Ternyata dalam masalah ini pertengkaran itu beliau tidak tahu. Beliau tidak mengerti, sedikit pun tidak tahu. Tetapi kita sudah terlanjur mengatakan dia itu dijadikan 8.000 tahun sebelum Adam. Artinya semestinya beliau tahu kisah ini. Tetapi Allah dan Rasul via Jibril, Nabi Muhammad itu sendiri mengatakan, aku tidak tahu cerita ini. Tentang pertengkaran malaikat dengan Allah di langit. Tidak tahu. Jadi kita jujur dengan apa yang tertulis pada kitab Quran, saudaraku. Jangan beraling-aling, jangan berkias-kias. Kita langsung pada pokok persoalan. Oke, nah ini ayatnya. Makana liya min ilmi bil mala'il a'la iz yaktasimun. Apa terjemahannya Pak Abu? Baik. Aku, kata Nabi Muhammad bin Abdullah, ya, yang dalam dadanya pernah kita katakan dijadikan 8.000 tahun sebelum Adam itu. Ya. Apa kata beliau? Aku tidak mempunyai pengetahuan sedikit pun tentang malaikat langit ketika mereka berbantah-bantahan. Tidak tahu beliau itu. Sangat tidak tahu. Sedikit pun aku tidak tahu. Kalau beliau dijadikan 8.000 tahun sebelum Adam, pasti tahu. Tapi nyatanya dia tidak tahu. Apakah ada perbantahan itu Pak Abu? Ya ada lah. Coba lihat pada surah Al-Baqarah, surat nomor 2, ayat 30. Oke? Wa iz qala rabbuka lil malaikat. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Perhatikan kalimatnya. Dan ingatlah hai Muhammad, seketika Rabb, ingat seketika Rabb, bukan Allah ya, Rabb berkata kepada para malaikat, aku hendak menjadikan di muka bumi itu khalifah.
Khalifah itu artinya pengganti diriku, Rasulku. Dia akan nyata di hadapan kalian semuanya. Nah, di sini malaikat membantah, ataj'alu fiha mayusidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka. Adakah engkau akan menjadikan lagi makhluk-makhluk yang akan bertumpah darahan, berbunuh-bunuhan? Karena dulu sudah ada khalifah-khalifah yang Allah jadikan. Termasuk khalifah terakhirnya adalah bangsa jin. Tapi ingat, di sini Allah berkata, "Inni a'lamu ma la ta'lamun." Aku tahu apa yang tidak kamu ketahui, kata Allah kepada para malaikat. Apa yang tidak diketahui oleh malaikat? Apa yang tidak diketahui oleh jin pada saat itu? Kalau dulu khalifah-khalifahnya, pengganti-pengganti Allahnya, itu real ruh doang isi dadanya. Atau turunan Alhamdu atau Ahmad, isi dadanya. Tetapi yang ini lain. Dia adalah basyara, dia lembaga, dia tubuh badan jasad yang bisa dilihat, didengar, bisa dihadapi, dan bisa dipegang-pegang. Namun di dalamnya adalah aku dan Rasulku, adalah Alhamdu atau Ahmad. Kalau yang lain, turunan Alhamdu atau turunan Ahmad. Kan beda. Nanti akan kubentuk rupa dan wajahnya itu seperti yang aku sukai, yang terbaik. Makanya dikatakan oleh Allah pada hadis qudsi, huwallazi khalaqa Adam kasuratihi. Dia menjadikan rupa Adam itu seperti rupanya dia. Itulah rupa yang terbaik yang dia kehendaki, saudaraku. Ini yang tidak diketahui oleh malaikat dan jin. Makanya Allah katakan, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu apa yang tidak kamu ketahui. Nanti akan ada informasi kepada para malaikat. Nah, tapi mari kita buktikan apakah benar dari Allah beliau menjelma menjadi Rabb atau Alhamdu atau Ahmad. Kemudian dari Ahmad dia menjelma menjadi Basyara atau lembaga tubuh badan jasad yang ia nyata. Mari kita buktikan, saudara, berdasarkan wahyu, bukan berdasarkan kias, bukan dongeng, bukan omon-omon. Oke? Lihat. Nah, iz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basyara min tin. Kan terbukti, saudaraku. Ingatlah, seketika berkata Rob, ingat bukan Allah, Rob. Nah, lil malaikat, kepada para petugas, kepada para pelayan pelaksana daripada program Allah dan Rasul. Inni khaliqan basyara, sesungguhnya aku, kata Allah yang nyata di Rasul, kata Rasul yang nyata pada Rob, aku hendak menjadikan basyara. Ingat, ini khaliqan basyara. Basyara itu artinya sesuatu yang dapat dilihat, dipandang, dihadapi, bahkan dapat dipegang-pegang.
maintain dari tanah. Kan jelas saudaraku. Untuk apa? Ya untuk membuktikan apa yang dia katakan, bahwa akulah bendahara tersembunyi. Aku ingin dikenal, makanya aku jadikan makhluk. Dengan adanya makhluk itu, mereka melihatku, mendengarku, berhadapan denganku. Tentu tidak mungkin makhluk itulah makhluk terakhir, saudaraku. Yang saya maksud adalah Muhammad. Tentu tidak mungkin. Tentu yang lebih tua daripada Muhammad. Bahkan yang pertama terjadinya. Yang tadinya belum dijadikan. Pertama dijadikan. Siapa dia? Ya Basyara. Dari tin, dari tanah. Orang itu Adam, saudaraku. Orang pertama dan utama, sumber dan sentral keberadaan kita. Dari dia kita jadi, kepada dia kita kembali di surga. Itu yang kita lupakan. Nah, membuktikan ini, mari kita lihat ayat berikutnya. Oke? Nah, kalimat ini sangat mengerikan. Sangat, sulit diterima oleh akal fikir yang tidak tajam. Yang tidak ikhlas. Apa bunyinya? Wa iza sawaituhu wa nafaktu fihi miruhi. Maka seketika Basyara tadi, tubuh benda jasad tadi, yang terbuat dari tanah tadi, sempurna aku buat dia. Aku jadikan dia. Aku bentuk dia. Apa perintah Rob berikutnya? Faqa'u lahu sajidin. Tapi belum. Ini meloncat Pak Abu. Oh iya. Seketika sempurna. Batang tubuh itu, Basyara itu, jasad itu yang terbuat dari tanah itu. Apa kelanjutan ayatnya? Wa nafaktu fihi miruhi. Aku tiupkan rohku ke dalamnya. Pengertian aku tiupkan rohku ke dalamnya tidak sama dengan pengertian aku tiupkan rohku ke dalamnya, yaitu kepada tubuh selain dia. Termasuk tubuh kita. Itu beda pengertian, saudaraku. Ada juga di surah Sajadah ayat 9 itu. Summa sawahu wa nafakha fihi min ruhihi. Ada. Seketika sempurna batang tubuhmu itu, maka aku tiupkan rohku ke dalamnya. Ada kalimat itu. As-Sajadah ayat 9. Tapi itu menjelaskan dengan masuknya roh ke dalam tubuhmu. Yang tadinya telingamu tidak bisa dengar, dia bisa dengar. Yang tadinya matamu belum bisa melihat, dia bisa melihat. Yang tadinya hatimu belum bisa merasa, dia bisa merasa. Yang tadinya otakmu bisa berpikir, dia bisa berpikir. Menjelaskan itu. Nah, tetapi yang ini, yang Basyara ini, yang lembaga ini, bukan itu ceritanya. Allah dan Rasul atau Alhamdu atau Ahmad itu betul-betul berpindah ke sana. Ada dengannya, bersamanya, sertanya. Makanya ada kalimat faqa'u lahu sajidin. Tunduklah kamu kepadanya dalam keadaan bersujud. Malaikat yang sebegitu agung, tidak pernah berbuat dosa, itu tinggi ibadahnya, disuruh sujud kepada Adam, saudaraku, kepada lembaga yang aku jadikan dengan tanganku sendiri, kata Allah dan Rasul. Sujudkah dia? Sujud. Setelah Allah dan Rasul berkata
melalui lembaga Adam tentang nama-nama benda, lambang-lambang atom, lambang-lambang penciptaan alam semesta, termasuk penciptaan tubuh dan jasad semua makhluk. Nah, seketika Adam menceritakan itu, oh berarti tubuhnya memang baru, pengetahuannya luar biasa. Dari dulu kami sudah tahu, kata malaikat. Itu yang disebut wa alama Adam asma'u kullaha. Tsumma arum alal malaikat. Seketika sempurna maka aku ajarkan kepada Adam tentang nama-nama benda. Bukan aku ajarkan, aku yang menyuarakan, mengatakannya melalui Adam, saudaraku. Maka malaikat pun sujud kepadanya, tunduk kepadanya. Kepada siapa? Kepada Adam, yang padanya ada Allah dan Rasul atau Alhamdulillah atau Ahmad, saudaraku. Real. Itu. Siapa yang mau membantah cerita ini? Silahkan. Ada pada kitab Quran surat Shad, bahkan surat Al-Baqarah, surat Al-A'raf, dan banyak surat-surat yang lain mencerita kisah ini. Ada. Ini yang terlupakan, ini yang kita lupakan karena fitnah. Dia difitnah sebagai pembuat pelanggaran besar di dalam surga. Dia makan buah khuldi. Dia melakukan regenerasi dengan istrinya. Padahal istri itu dijadikan untuk memang diregenerasikan, memang dijadikan makanan khuldi itu sendiri. Supaya mereka beranak pinak. Itu ada pada surah An-Nisa ayat 1 penjelasannya, saudaraku. Tetapi kenapa tiba-tiba itu yang dilarang, itu yang tidak dibolehkan? Padahal itu program Allah dan Rasul melalui Adam itu sendiri. Jadi saat malaikat sujud kepada Adam saat itu Allah dan Rasul atau Alhamdulillah atau Rabb tadi sudah dengan Adam, bersama Adam serta Adam. Waktu itu sujudlah semua malaikat kepadanya. Selanjutnya, fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Jelas. Semua malaikat itu sujud kepadanya. Semuanya, kata Jibril mencerita itu kepada Muhammad. Juga kepada kita hari ini. Tetapi di sana ada yang tidak mau sujud. Tidak mau tunduk. Siapa dia? Illa iblis istakbaro wa kana minal kafirin. Semuanya sujud. Para malaikat. Malaikat itu predikat, saudaraku. Terhadap mereka yang bertugas melaksanakan tugas kepada Allah Rasul atau Rabb tadi. Terserah dia terbuat dari api atau dari cahaya. Makanya aku perintahkan kepada malaikat, artinya kepada para petugas. Termasuk bangsa jin ada di situ. Rajanya adalah Azal bin Janu. Semua malaikat sujud kecuali malaikat dari bangsa jin ini yang dipimpin oleh Azal bin Janu itu, saudaraku. Tidak mau sujud dia. Kenapa? Ia menyombongkan diri. Dan termasuk golongan mengingkari. Ya bagaimana dia tidak sombong? Dia terdahulu dijadikan oleh Allah dan Rasul daripada Adam. Satu. Yang kedua, dia adalah guru para malaikat. Mursyid para malaikat. Bahkan dia bergelar Al-Muqarrabun. Orang yang paling dekat dengan Allah dan Rasul. Nah, ada yang mengatakan kesombongan itu adalah karena dia dikalahkan oleh orang yang baru. Bukan, saudaraku.
Bukan itu persoalannya. Nah, untuk tahu apa itu persoalannya, mari kita lihat ayat berikutnya. Ingat, Abu Fikri di hari kelahirannya tanggal 19 Februari 2026 tidak omong-omong saudaraku. Tidak buat-buat, ini real adanya. Mari kita lihat. Qala ya iblis, ma mana'aka antas juda lima khalaqtu biyadaya. Berkata dia, ingat, qala itu artinya dia satu orang. Siapakah dia satu orang itu, saudaraku? Kalau tadi kan malaikat sujud kepadanya tuh, kepada dia satu orang. Karena padanya ada Alhamdu atau Ahmad. Sekarang berkata dia satu orang, siapa dia? Yaitu Adam, saudaraku, yang berkata waktu itu. Karena kejadiannya adalah seketika malaikat sudah bersujud kepadanya. Jadi Adam itu berkata, tapi dia mengatakan suara Allah, suara Rasul, kata Allah, kata Rasul, atau kata Alhamdu atau Ahmad. Apa bunyinya? Ya iblis, ma mana'aka antas juda lima khalaqtu biyadaya. Iblis, kata Adam ya, apa sih alasan kamu tidak mau sujud kepadaku dengan tubuh badan jasadku yang dia jadikan dengan tangannya sendiri? Itu kalau Adam ngomong begitu. Tapi kalau Allah ngomong, kenapa kau tidak mau sujud kepada lembaga yang aku buat dengan tanganku sendiri? Makanya berkali-kali Abu Fikri mengatakan, lembaga itu, basyara itu, tubuh badan jasad itu dijadikan dari tanah dengan tangannya sendiri tanpa campur tangan malaikat. Itu alasannya kenapa saya katakan kata itu. Nah, kalau dalam versi Adam dia berkata, "Hei iblis, kenapa kau tidak mau sujud kepadaku? Yang aku dijadikan oleh dia dari tanah. Sebagai wujudnya dia. Yang aku dijadikan seperti apa yang dia kendaki dalam bentuk dan rupa." Kenapa? Itu versi Adam. Kalau versi Allah, versi Hamdu, versi Ahmad, ya begini. Qala ya iblis ma mana'aka antas juda lima khalaqtu biyadaya. Apa alasan kau tidak mau sujud kepada dia yang aku jadikan dengan tanganku sendiri? Apa? Tuh, saudara. Ditanya lagi, astakbarta am kanta minal alin? Apakah kamu merasa besar atau merasa tinggi? Mentang-mentang kamu beribadah 3000 tahun tidak pernah putus-putus? Mentang-mentang kamu guru para malaikat? Mentang-mentang kamu adalah al-muqarrabun yang paling dekat dengan aku? Ternyata persoalannya di samping itu ada persoalan lain, saudaraku. Apa? Mari kita lihat. Qala, berkata iblis, raja jin Azal bin Janung tadi. Ana khairu minhu, khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Berkata iblis tadi, aku lebih baik daripada dia, wahai Allah, wahai Hamdu, wahai Ahmad, wahai Wujud serta Adam. Aku lebih baik daripada dia. Engkau jadikan aku dari api, sedangkan dia engkau jadikan dari tanah, lembaga itu. Bisa saudaraku tangkap apa maksudnya? Ini sebenarnya bukan penolakan, cuman rasa kekecewaan. Aku sudah lama, sudah malang melintang, sudah tinggi pengetahuan dan pengalaman, bahkan aku adalah guru para malaikat. Kenapa engkau, wahai Alhamdu atau Ahmad, tidak ada pada diriku saja? Kan wadahku lebih baik, diakui, terbukti adanya. Kok ada pada wajah yang baru, wujud yang baru, namanya Bashir? Itu persoalannya. Ya tentu dijawab oleh Allah dan Rasul via Adam. Lah kamu itu kan sudah ada isinya, namanya Hamdu
atau ruh dirimu yang punya sifat yang 4. Sidik, amanah, tabligh, fatwana. Dan selain daripada itu, engkau itu aku jadikan tidak spesial. Artinya, kejadian tubuh dan jasadmu, lembagamu itu bukan tanganku sendiri, tapi campur tangan para malaikat, campur tangan ayah bundamu. Kamu bukan makhluk spesial. Bahkan bentuk dan rupamu pun tidak seindah Adam. Adam itu bentuk dan rupanya seperti aku kendaki, yang terbaik. Beda masalahnya. Dan aku tidak mau yang tidak original. Aku tidak mau lembagaku terbuat dari sesuatu yang tidak seperti aku kendaki. Dalam artian tempat tingginya aku dengannya. Tidak mau. Ya karena bantah-bantah ini terlalu panjang, ya Allah dan Rasul atau Alhamdulillah atau Ahmad marah kepada iblis. Tentu melalui Adam, saudaraku. Apa bunyinya? Qala. Nah, berkata dia seorang laki-laki. Untuk Adam ya. Nah. Fahruj minha fa innaka rajim. Keluarlah kamu dari sorga ini, karena sesungguhnya kamu terkutuk. Ini suara Allah dan Rasul nyata di Adam. Adam yang mengusirnya, saudaraku. Harus kita tahu itu. Adam yang mengusirnya dari sorga itu. Itu, saudaraku. Bahkan, wa inna alaika laknati ila yaumiddin. Sesungguhnya laknatku tetap atasmu sampai hari pembalasan. Itulah kemarahan Allah Rasul yang nyata di Adam, pada lisan Adam, saudaraku. Okay. Menjawablah iblis tadi. Apa jawabannya? Qala. Nah, mulai dia melembut. Berkata iblis tadi, Rabbi fa'anzirni ila yaumil yub'atsun. Rabbi, nah, bukan Allah ya. Rabbu, Rabba, Rabbi. Nah, wahai Tuhanku, tangguhkanlah usiaku sampai hari mereka dibangkitkan. Ternyata secara tidak langsung iblis sudah mulai tahu Adam yang laki-laki ini pasti nanti ada pasangannya, istrinya. Suami istri pasti akan berhubungan seksual atau makan buah kuldi. Pasti mereka punya anak-anak yang banyak, laki-laki perempuan. Sudah mulai terbongkar rahasia. Oke. Maka berkata Allah Rasul atau Ahmad via Adam, Qala fa innaka minal munzirin. Berkata Allah Rasul via Adam, kamu termasuk orang yang diberi tangguh. Cukup itu? Cukup? Belum, saudaraku. Apa cerita selanjutnya? Mari kita lihat. Qala wa bi'izatika la ukhwiyannahum ajma'in. Berkata iblis dengan bahasa kecewa, marah tertahan. Demi kemuliaanmu, wahai Allah Rasul yang ada pada Adam. Ingat, bukan Adam ya. Iblis nih ngomong nih, demi kemuliaanmu, wahai Allah dan Rasul atau Alhamdulillah atau Ahmad yang ada pada Adam. Dia kepada Adam tuh marah. Pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Disinilah baru kita tahu, terbuka, bahwa iblis ini sudah dapat bocoran. Bahwa Adam ini nanti akan dijadikan istrinya, perempuan. Pasti mereka akan berhubungan seksual atau khuldi, atau regenerasi. Akan melahirkan anak laki-laki dan perempuan yang banyak. Pasti. Artinya, itulah program Allah Rasul via Adam.
Yang jadi masalah adalah kenapa Adam jadi salah ketika Allah jadikan Rasul, jadikan pasangannya adalah Bunda Hawa. Ketika mereka melakukan hubungan seksual untuk melahirkan laki-laki yang banyak, perempuan yang banyak, supaya berkembang alam semesta ini dengan mereka. Kenapa tiba-tiba Adam menjadi orang yang bersalah, Hawa menjadi orang yang bersalah? Apa tidak lucu Allah Rasul via Adam melanggar programnya sendiri? Apa tidak lucu Allah Rasul menghukum Adam sebagai lembaga sejatinya dirinya sendiri? Apa tidak lucu ketika Adam mengusir Adam dari rumah Adam karena program Adam sendiri? Itu misteri, saudaraku. Selamat berjumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi